Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafarani Ulia Salsabila, nomor absen 33 dari kelas 10F. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Ibu Hilma serta teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Nah, langsung saja kita mulai dan saya jelaskan tentang bab 5 dengan materi tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Materinya mulai dari teori masuknya Islam, jalur masuk Islam, dan salah satu tokoh penyebar Islam di Indonesia. Langsung saja, gak ada basa-basi apapun itu, izinkan saya untuk menjelaskan materi pelajaran agama kali ini. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, di antaranya 1. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Pendukung teori ini berpendapat bahwa terdapat kesamaan budaya dan tradisi Islam antara Indonesia dan Gujarat. Yang kedua, ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang dari Persia, yaitu Iran, pada abad ke-13. Bukti dari teori ini adalah adanya kesamaan budaya dan tradisi antara Indonesia dan Persia, seperti perayaan Asyura dan penggunaan istilah-istilah Persia dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Pendukung teori ini berargumen bahwa sumber-sumber Islam utama berasal dari Arab dan bahwa pedagang-pedagang Arab telah lama berinteraksi dengan Nusantara. Yang keempat, ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Muslim Cina. Bukti dari teori ini adalah adanya catatan sejarah yang menyebutkan adanya komunitas Muslim Cina di pelabuhan-pelabuhan utama di Nusantara. Berikut penjelasan saya mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya, ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, di antaranya yaitu 1. Perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk berdagang, dan mereka juga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Yang kedua, ada perkawinan. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan wanita-wanita lokal juga menjadi salah satu proker penting dalam penyebaran Islam. Melalui perkawinan, keluarga-keluarga Muslim terbuat dari ajaran Islam melalui dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pendidikan. Peran dan lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam.
Para ulama dan guru agama mendidik masyarakat tentang ajaran Islam, dan mereka juga melatih para dai untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah. Yang keempat, ada kesenian. Seni dan budaya juga menjadi media penyebaran Islam. Pertunjukan wayang, musik, dan seni lainnya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Yang kelima, ada tasawuf. Ajaran tasawuf yang menekankan aspek spiritualitas Islam juga menarik minat masyarakat Indonesia. Para sufi dan tokoh-tokoh tasawuf menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang lebih personal dan emosional. Yang terakhir ada penjelasan tentang saya mengenai tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dari berbagai tokoh tersebut, saya mengambil tokoh Sunan Kalijaga. Tokoh Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh paling songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia dikenal karena pendekatannya yang akomodatif terhadap budaya lokal. Sunan Kalijaga menggunakan seni dan budaya Jawa seperti wayang kulit dan gamelan sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia juga diciptakan lagu-lagu dan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang masih kuat memegang tradisi dan kepercayaannya yang lama. Sunan Kalijaga juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam berdakwah dan kemampuannya untuk berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat. Berikut penjelasan materi mengenai bab 5 dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih semuanya.